Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam, sahabat kader. Om Swastiastu. Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nika Dianutariani dari kader PC KMHDI Bangli. Yang terhormat Ibu Ketua kita dari PC KMHDI Bangli dan teman-teman kader yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, beserta sahabat kader yang akan menjadi calon sebagai kader di PC KMHDI. Selamat datang bersama kami dan selamat menyaksikan pembagian materi pada malam hari ini. Sebelumnya, kami dari PC KMHDI Bangli memohon maaf karena terjadi kendala pada pembicara kedua kami, yaitu Ikomang Nada Kusuma, karena di Karangasem mati listrik, jadi beliau tidak bisa berbagi bersama kita pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman yang mau melihat langkah-langkah dan caranya untuk mendaftar menjadi calon kader PC KMHDI Bangli, nanti akan dibagikan link YouTube dan bisa disaksikan di YouTube PC KMHDI Bangli. Nah, pada malam hari ini kita ada acara ngobar, yaitu ngorto bareng bersama PC KMHDI Bangli, yang dimana pada malam hari ini pembicara kita atas nama Mbok Komang Febi Andani dari Ketua Bidang Kaderisasi akan membagi pengalamannya bersama kita semua tentang apa sih itu sebenarnya organisasi KMHDI. Sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman karena sudah bersedia hadir dan juga kepada pembicara kita Mbok Febi karena sudah bersedia meluangkan waktunya bersama kami. Nah, kepada Mbok Febi saya persilakan waktunya untuk membagi materi bersama kita semua. Baik, terima kasih Dian. Jadi sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi di sini, Om Swastiastu. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa. Bisa, Kak. Bisa, Kak, bisa. Bisa, Kak. Jadi tadi sudah dikenalkan oleh moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nikomang Febiandani. Saya menjabat sebagai Ketua Bidang Kaderisasi periode 2021 sampai 2023. Saya masih sebagai mahasiswi semester 7 di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwe Denpasar. Jadi salam kenal untuk sahabat kader sekalian. Baik, jadi di sini saya akan sedikit sharing mengenai apa itu KMHDI seperti itu. Jadi di sini tema yang saya angkat yaitu kupas tuntas PC KMHDI Bangli. Jadi next. Baik, jadi yang akan saya bahas di sini yang pertama, apa sih KMHDI itu? Nah, jadi KMHDI adalah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia atau yang disingkat dengan sebutan KMHDI. KMHDI adalah sebuah organisasi mahasiswa Hindu di Indonesia. KMHDI merupakan satu-satunya organisasi kemahasiswaan yang bernafaskan Hindu yang berskala nasional. Nah, kenapa berskala nasional? Karena di KMHDI sendiri tersebar di 22 provinsi di Indonesia, terdiri dari 13 pimpinan daerah, 34 pimpinan cabang, dan 6 bakal pimpinan cabang. Selain itu, di KMHDI sendiri juga menganut sistem kaderisasi. Nah, apa sih itu kaderisasi? Nah, jadi pengkaderisasian adalah di mana di sini kader atau anggota di KMHDI itu disebut dengan kader. Nah, di sini kader dilatih dan dididik bagaimana caranya berkegiatan, membangun relasi, public speaking, dan lain-lain sebagainya. Next. Nah, selain itu, kenapa sih harus gabung KMHDI? Selain karena KMHDI adalah organisasi kemahasiswaan yang berskala nasional. Yang pertama, KMHDI sebagai wadah pendidikan dan pelatihan. Seperti yang saya jelaskan di awal, KMHDI menganut sistem pengkaderisasian. Di sini, selain kita mendapatkan soft skill, kita juga dilatih dan dididik
bagaimana cara menjadi seorang kader yang pemikir sesuai dengan situasi dan perkembangan zaman. Yang kedua, KMHDI memfasilitasi kecerdasan emosional atau EQ. Yang ketiga, KMHDI sebagai wadah pembesar relasi. Yang keempat, KMHDI adalah satu-satunya organisasi kemahasiswaan Hindu berskala nasional. Yang kelima, KMHDI memiliki semangat untuk mewujudkan sumber daya manusia Hindu yang berkualitas. Dan yang terakhir, KMHDI sebagai wadah penggerak mahasiswa Hindu untuk mewujudkan dharma agama dan dharma negara. Selanjutnya, nah, jadi selain alasan-alasan tersebut, di KMHDI juga memiliki struktur kepengurusan atau tanggal dari masing-masing tingkatan, seperti misalnya pimpinan pusat. Pimpinan pusat kita berada di Jakarta. Kemudian ada pimpinan daerah. Nah, pimpinan daerah ini biasanya dia terletak di provinsi. Misal di Bali ada namanya pimpinan daerah KMHDI Bali. Lalu ada pimpinan cabang. Nah, pimpinan cabang ini biasanya terletak di kabupaten. Seperti contoh ada kalau di Bali itu adanya PC KMHDI Bangli, PC KMHDI Denpasar, Badung, Buleleng, Tabanan, seperti itu. Lalu ada komisariat. Nah, komisariat ini seperti contohnya ada biasanya di kampus. Nah, di mana di sini KMHDI menjalin juga kerjasama dengan komisariat yang ada di kampus. Seperti contoh adanya KMHDI Undiksa, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, KMHDI menganut sistem kaderisasi, di mana setiap sistemnya itu sudah tersusun sedemikian rupa dan melewati beberapa tahapan-tahapan setelah kalian memutuskan untuk masuk ke KMHDI. Jadi, di sini ada yang namanya sistem kaderisasi wajib. Nah, di mana wajib ini, jika kalian ingin gabung ke KMHDI, kalian wajib melalui kaderisasi ini, yang namanya MPAB atau masa penerimaan anggota baru. Nah, ketika kalian sudah masuk ke KMHDI dan sudah melaksanakan MPAB, maka kalian ada yang namanya kaderisasi pokok. Nah, apa sih kaderisasi pokok itu? Ada yang namanya DMO atau Diklat Manajemen Organisasi, ada yang namanya KT1 atau kaderisasi tahap 1, ada namanya KT2 atau kaderisasi tahap 2, dan yang terakhir ada KT3 atau kaderisasi tahap 3. Nah, setelah kalian melewati yang namanya kaderisasi wajib atau pokok, nah kalian bisa memilih kaderisasi pilihan seperti misalnya TOT atau Training of Trainer. Yang kedua ada diklat jurnalistik, yang ketiga ada diklat politik, dan yang terakhir ada diklat kewirausahaan. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya mengenai apa tujuan dari setiap pengkaderisasian ini dan bagaimana output yang diharapkan dari setiap kaderisasi yang ada yang sudah saya jelaskan, kalian bisa cek channel YouTube PC KMHDI Bangli. Nah, di sana saya sudah menjelaskan tentang kaderisasi yang ada di KMHDI. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang saya akan lebih berfokus kepada MPAB. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, MPAB adalah kaderisasi wajib bagi mahasiswa yang ingin bergabung ke KMHDI, di mana alurnya ada pendaftaran, kemudian ada pengenalan organisasi, kemudian ada pelantikan. Lanjut. Nah, jadi di sini jika sahabat kader berkenan atau ada minat untuk gabung bersama kami di keluarga besar PC KMHDI Bangli, ada beberapa langkah yang harus kalian lalui sebelumnya sebelum kalian di MPAB. Yang pertama ada pendaftaran, di mana pendaftaran ini dilakukan pada link yang telah tertera, yang di mana kami buka pendaftaran ini pada tanggal 20 September sampai 16 Oktober. Yang kemudian ada pemberian materi MPAB, di mana di sini kalian akan dikenalkan tentang KMHDI, baik itu dari sejarahnya, sistem organisasinya, dan lain-lain, itu dimulai dari tanggal 19 sampai 21 Oktober.
Dan yang terakhir, kalian akan dilantik setelah kalian selesai menerima materi yang diberikan selama MPAB, di mana kalian akan dilantik pada tanggal 24 Oktober 2021. Di sini untuk syarat dan ketentuan untuk bergabung di KMHDI, yang pertama, mahasiswa atau mahasiswi Hindu aktif di PTN atau PTS di Kabupaten Bangli. Nah, misalnya kalian berkuliah di PTN PTS yang ada di Kabupaten Bangli, kalian bisa join menjadi calon kader di PC KMHDI Bangli. Lalu misalnya jika ada dari luar kabupaten, tetapi dia ingin bergabung di PC KMHDI Bangli, tenang, ada syarat yang kedua, yaitu mahasiswa atau mahasiswi Hindu yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, namun kuliah di luar Kabupaten Bangli. Yang ketiga, melakukan registrasi seperti yang saya sudah jelaskan, kalian melakukan pendaftaran pada link yang telah tertera. Yang keempat, berusia di bawah 30 tahun. Dan yang terakhir, mengikuti proses kaderisasi. Nah, proses kaderisasi itu yang harus kalian ikuti yaitu MPAB. Itu wajib kalian ikuti bagi calon kader yang ingin bergabung di keluarga besar PC KMHDI Bangli. Kemudian, jika kalian juga ingin bergabung, dan di sana juga tertera adanya uang kontribusi sebesar 30.000. Nah, Kak, kok bayar sih uang pendaftaran? Nah, jadi uang pendaftaran ini untuk kepentingan kalian, di mana di sini setelah kalian mengikuti MPAB, kalian akan mendapatkan kartu tanda anggota. Jadi setiap kader yang gabung ke KMHDI, kalian akan mendapatkan kartu tanda anggota. Lalu kalian mendapatkan sertifikat MPAB, dan yang terakhir kalian akan mendapatkan konsumsi, itu untuk keperluan kalian semua. Jadi, itu saja untuk pengalaman-pengalaman atau sedikit sekilas tentang apa itu KMHDI. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin bertanya atau mungkin masih bingung, nanti saya silakan untuk memberi pertanyaan. Jadi sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Feby karena sudah mau berbagi bersama kita semua. Langsung kare sahabat kader bisa memahami ya dan mengenal lebih apa sih sebenarnya KMHDI itu, karena beberapa teman-teman kader selama ini masih bingung apa sih sebenarnya organisasi KMHDI itu. Nah, kepada teman-teman kader semuanya, bagi yang memiliki pertanyaan bisa mengirimkan lewat chat atau bisa di-unmute ya, teman-teman. Untuk yang sesi pertama, saya buka kepada 3 orang penanya. Dipersilakan. Izin bertanya, Kak. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Agung Mirandina, mahasiswa Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Putriwut. Jadi yang di sini ingin bertanya untuk masalah pertemuan, dan biasanya KMHDI Bangli ini mengadakan berapa kali pertemuan, baik dalam setiap minggu atau setiap bulannya. Dan biasanya di setiap pertemuan itu ada agenda khusus atau bagaimana? Itu mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Langsung dijawab nih Mbak Feby atau kita kumpulkan dulu? Boleh langsung dijawab dulu nih. Tadi penanya atas nama? Ana Agung Ayu Mirandina, Kak. Ana Agung Ayu. Baik, jadi pertanyaan Ana Agung Ayu Mirandina ya. Maaf kalau penyebutannya salah. Jadi pertanyaannya, bagaimana sistem pertemuan yang ada di KMHDI Bangli khususnya? Jadi kalau di KMHDI Bangli biasanya jika ada kegiatan urgent atau misal kita akan melakukan kegiatan MPAB atau Karaker atau Kasabel, pasti itu kita akan melakukan yang namanya pertemuan rutin. Nah, biasanya di pertemuan rutin itu kita akan membahas
bagaimana konsep kegiatan, bagaimana perancangan kegiatannya, sejauh mana progresnya, apa kendalanya, dan lain-lain. Nah, di rapat itu kita akan membahas segalanya. Misalnya, karena sekarang dulu masih situasi pandemi, karena tidak memungkinkan untuk kita melakukan pertemuan dengan skala kader yang banyak, maka kita akan melakukannya secara daring. Nah, jadi di situ akan dipandu oleh satu moderator ataukah sebagai ketua panitianya ataukah sekretaris panitianya. Di sana dia yang akan memandu bagaimana jalannya rapat yang akan kita bahas. Nah, sebelum pandemi itu kita juga sering melakukan sekedar bincang-bincang bersama kader ataukah sekedar diskusi-diskusi santai lah atau mengenai permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Jadi, semisal teman-teman nih nggak bisa datang karena masih kuliah. Nah, di KMAD itu sistemnya itu nggak saklek gitu istilahnya, kalian itu nggak dipaksa untuk hadir setiap adanya pertemuan. Jadi diharapkan walaupun kalian tidak hadir adalah sumbangsih pemikiran kalian itu juga penting bagi kami. Seperti itu. Bagaimana Anak Agung Ayu Mirandina? Apakah masih Berarti ingin bertanya lagi? ya, berarti tidak ada jadwal khusus atau jadwal yang terjadwal di setiap minggunya, Kak. Berarti kalau ada kegiatan atau ada acara baru kita melakukan pertemuan seperti itu. Dan jika pun ada pertemuan yang memang mendadak seperti itu, pasti sudah diberitahukan, minimal H-1 itu pasti sudah diberitahukan bahwa kita akan melakukan rapat. Dan jika pun mereka tidak bisa hadir, biasanya kita juga memanfaatkan aplikasi atau platform media untuk kita dapat bertemu seperti itu. Misal kita menggunakan Zoom, kita menggunakan Google Meet, setengah luring, setengah daring gitu jadi. Oke, baik Kak, terima kasih. Siap, sama-sama. Terima kasih Mbak Feby atas jawabannya dan juga Agung Mirandina atas pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang kedua nih Mbak Feby ada dari chat. Dari Nikade Napayanti. Selamat malam Kak, perkenalkan nama saya Nikade Napayanti. Saya ingin bertanya Kak, maaf tapi saya kurang jelas mendengarkan. Saya dari Klungkung dan kuliah di Bangli. Apakah bisa saya ikut KMHDI? Terima kasih. Mohon dijawab Mbak Feby, Suksema. Baik, pertanyaan dari Napayanti. Saya dari Klungkung, tetapi saya kuliahnya di Bangli. Apakah saya bisa bergabung di KMHDI? Nah, jadi pertanyaan ini itu sebenarnya banyak sekali didapatkan ketika kita membuka pendaftaran ITB. Jadi akan saya jelaskan di sini. Bisa bergabung di KMHDI karena adik kan kuliahnya, Nafa kan kuliahnya di Bangli kan, berarti itu termasuk PTN atau PTS yang ada di Kabupaten Bangli. Nah, itu masuk ke dalam persyaratan pertama, mahasiswa atau mahasiswi Hindu aktif di PTN atau PTS di Kabupaten Bangli. Jadi Nafa bisa bergabung di KMHDI. Kenapa saya bisa katakan itu? Karena di KMHDI Bangli pun tidak semuanya berasal dari Bangli. Seperti contohnya itu ada wakil sekretaris, beliau berasal dari Klungkung, tetapi berkuliah di Bangli, bisa gabung di PC KMHDI Bangli. Kemudian ada dari ketua bidang data dan informasi, beliau berasal dari Karangasem, tetapi karena berkuliah di Bangli, jadi dia bisa bergabung di PC KMHDI Bangli, seperti itu. Bagaimana Nafa? Apakah masih atas penjelasannya? Siap, sama-sama. Untuk semua Mbak Feby. Niki untuk pertanyaan yang ketiga. Om Swastiastu, saya Dayu Mirah, mahasiswa dari UHN IGBS dan Pasar, izin bertanya. Untuk penerimaan anggota barunya itu berarti dilakukan pendaftaran lewat online ya Kak? Dan di mana tempat untuk pelantikan anggota barunya, Suksema? Maksudnya Niko, proses penerimaannya Kak, mau Baik, jadi pertanyaannya dari
dari Ida Ayu Gede Mira. Jadi pertanyaannya maksudnya proses penerimaannya nih Kak, bukan pendaftarannya karena penerimaannya berarti pelantikannya nih. Jadi pelantikannya itu akan dilakukan di Bangli, salah satu tempat yang ada di Bangli seperti itu. Jadi untuk pendaftarnya kan sudah jelas itu ada di link yang telah dibagikan. Kemudian untuk pelantikannya kami dari panitia juga sudah menyiapkan tempat yang ada di Bangli. Sekiranya itu bisa untuk menampung kader-kader yang sesuai di kader-kader di mana kami juga harus menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Mira ya. Bagaimana? Mira. Ida Ayu Gede Mira. Nggih, sama Kak untuk penjelasannya. Nggih, Mawali. Untuk sesi kedua, saya buka kembali nih teman-teman kader karena ternyata masih antusias dari sahabat kader tuh sangat menggelora. Nah, untuk pertanyaan yang keempat nih Mbak Febi. Dari Igusti Ayu Saskia Sri Rahayu dari ITP Markandeya Bali. Kalau ikut organisasi KMHDI itu ada batas akhirnya ya Kak? Apa dari semester awal sampai akhir? Suksema. Akhirnya ya dari semester awal sampai akhir Nah, jadi untuk Saskia di KMHDI itu ada batasan umurnya, di mana tadi batasan umurnya itu sampai 30 tahun. Nah, jika kalian ingin bergabung di KMHDI dari awal semester atau di pertengahan semester itu bisa selama adanya pembukaan MPAB seperti itu. Dan di KMHDI juga ada istilahnya alumni KMHDI. Apa sih itu alumni Kak? Nah, sekarang di mana di sini saya 3 kali periode kepengurusan di PC KMHDI Bangli. Di mana ketika saya sudah lulus kuliah, ketika saya sudah diwisuda, saya selama 2 tahun setelah saya diwisuda, saya masih menjadi kader KMHDI. Tetapi ketika saya 2 tahun selesai kuliah atau sudah diwisuda, maka saya masuk yang namanya alumni, forum alumni KMHDI. Seperti itu. Bagaimana Saskia? Halo. Sampun nggih, Mo? Sampun, Dian. Bagaimana Saskia? Niki wenten, Mo. Jawabannya. Berarti kalau selesai di pertengahan bisa nggih? Selesai maksudnya pertengahan gabung apa pertengahan mau selesai di KMHDI? Kalau misal pertengahan semester kalian ingin gabung dan ada bukaan MPAB itu masih bisa selama kalian masih menjadi mahasiswa. Itu tetap kalian bisa gabung ke KMHDI. Mungkin itu ya maksudnya atau gimana? Berarti kalau selesai di pertengahan sama pertanyaannya. Suksema Mbak Febi dan juga Saskia. Nah, untuk pertanyaan dari Niluh Putu Sri Ulantari nanti akan dijawab oleh pembicara yang kedua nih. Untuk teman-teman sahabat kader yang lainnya, apakah masih ada pertanyaan?
Sampun ya teman-teman. Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan atau yang kurang dipahami? Semisal kalian tidak mau atau semisal kalian malu untuk bertanya di sini, kalian bisa chat personal saya, di mana kontak person saya sudah ada di pamflet untuk MPHB di PC KMD Bangli atas nama Feby. Nggih, mungkin dari sahabat kader sampun memahami nggih, Mbok. Mungkin nanti jika ada pertanyaan yang lainnya bisa langsung personal chat ke Mbok Feby. Siap. Nggih, sebelumnya terima kasih banyak Mbok Feby karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kita semua. Jadi sebelum saya akhiri pemaparan materi dari saya ada sedikit pesan untuk sahabat kader yang di rumah masuk. Jadi berbagi sedikit pengalaman atau sedikit manfaat yang banyak manfaat sih sebenarnya saya dapatkan selama saya bergabung di KMHDI Bangli, di mana saya mendapatkan relasi, di mana saya mendapatkan soft skill, di mana kadang ilmu yang ada di kampus itu tidak saya dapat, di mana ilmu yang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan itu saya dapatkan malah di KMHDI, di mana saya juga belajar tentang public speaking, di mana saya belajar untuk mengenal karakter banyak orang, di mana saya harus memanage dan juga mengatur dari sekian isi kepala kader yang ada, dan bagaimana caranya saya untuk sedikit menekan ego dan untuk memahami bagaimana situasi dan kondisi yang ada di dalam organisasi. Jadi jangan takut untuk bergabung ke KMHDI. Mari belajar bersama dan rasakan benefit-nya. Terima kasih. Dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi atau dalam menjawab ada tutur kata saya yang salah. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Mbak Feby atas materi hari ini dan sudah berbagi pengalaman bersama kita semua.